pertama, bagaimana Anda meyakinkan lembaga penegak kode etik ngurusi perilaku para hakim, lalu membatalkan putusan? Itu bagaimana? Saya sih mau aja, ya kan? Tapi kalau ngawur-ngawur hanya sekedar emosi, sekedar, ya kan nggak bisa. Harus dipertanggungjawabkan secara secara benar, jadi secara hukum. Bisa terbuka peluang untuk penegak. Bukan soal bisa, saya harus diyakinkan dulu mana. Kalau Mahkamah Kehormatan mengikuti jalan pikiran yang disampaikan oleh Denny Indrayana bahwa putusan harusnya dinyatakan tidak sah karena melanggar undang-undang kekuasaan kehakiman, hakim tidak boleh ada konflik of interest, harus mundur kalau dia perkara itu melibatkan keluarga dan kemudian putusan dinyatakan tidak sah, serta harus diulang oleh majelis hakim yang berbeda. Kalau jalan pikiran itu dipakai, maka terbuktinya Anwar Usman ada konflik of interest harus disertai dengan pernyataan putusan tidak sah. Dengan putusan tidak sah, maka wajib hukumnya bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengulangi pemeriksaan, atau bisa juga sampai langsung rapat permusyawaratan hakim, karena masing-masing hakim kan tanpa Anwar Usman sudah punya posisi kan. Dan kalau itu yang terjadi, maka kemudian pencalonan Gibran akan batal. Ya, baik. Bang Ade dan Mas Noel silahkan menanggapi. Ternyata Pak Jimli mengatakan bahwa gimana caranya, kalau mau ya mau saja. Tapi kan ternyata memang nggak bisa menganulir keputusan yang sudah diketuk palu oleh MK. Ya kan saya bilang, kalau kami sih, atau saya lah ya, itu sih merasa emang udah aman. Apalagi yang harus dirisaukan dari... Kalau ada stempel dan beban untuk kampanye nanti itu gimana? Itu nanti ya, itu saya jawab belakangan. Tapi pertama, saya ingin tegaskan bahwa kami itu sangat menghormati jalannya hukum. Ya, apapun keputusan yang dikeluarkan oleh MK besok itu akan kita terima dengan senang hati, dengan gembira, dengan santuy. Kalau pakai bahasanya bro dan sis ya. Karena buat kita ya kenapa harus diributin ya? Kan udah keluar dari MK. Misalnya saja bahkan kalaupun sampai keluar pernyataan bahwa ini harus dibatalkan, kami juga akan menerimanya sebagai putusan yang harus dihormati gitu harus ya. Dihormati. Tapi kami yakin dari apa yang tadi dikatakan oleh Pak Jimli udah jelas lah ya. Arahnya kemana ya Pak ya? Ini Prof. Heng Satul ini sudah mengatakan dari tadi nih. Arahnya udah jelas kok pernyataan-pernyataan Pak Jimli. Jadi kami hormati hukum. Yaitu pernyataan Pak Jimli yaitu? Yaitu bahwa besok pasti hukumannya tidaklah membatalkan. Itu udah pasti. Atau 95% lah. Tapi 95% menghukum juga. Ya, salah satu atau salah dua hakim. Pasti ada hukuman kan, misalnya memberhentikan. Kami juga tidak akan mempersoalkan itu, tidak akan marah dan bikin status, wah MK telah mengkhianati demokrasi. Oh, jegal Gibran itu udah nggak lagi ya? Kami menangis, terus ada gambar saya dengan air mata gitu. Nggak akan kami lakukan itu. Kami terima keputusan itu. Dari dulu pun nih ya, karena saya dari PSI kan. Asal tidak dibatalkan. PSI misalnya. Kan yang mengajukan gugatan tentang usia itu kan PSI. Dan ditolak oleh MK. Iya. Apakah kita marah? Karena Pak Anwar Usmannya lagi sakit. Nggak ikut rapat. Saya mau bilang. Nanti kita bahas juga loh soal kejanggalan-kejanggalan ya Prof. Maru ya. PSI-nya Bu Roni itu PSI ditolak memang gugatannya, termasuk dengan Partai Garuda. Dengan lega hati, dengan rendah hati mengatakan terima kasih. Ya sudah, kami sudah mengupayakannya, ternyata gagal. Jadi keputusan yang diambil bukan soal usia kan sebetulnya. Akhirnya soal kepala daerah. Berhasil melalui pemilihan umum. Nah, karena itu ketika ada gugatan ke MK, kami juga dengan berlapang dada mengatakan be it, proses hukumnya memang harus seperti itu. Makanya tadi saya katakan yang di awal, saya nggak tahu apa yang dikatakan Mas Habibur Rahman tuh tujuannya untuk mempersoalkan MK atau yang lain. Kalau saya bukan. Yang saya katakan sebagai ada upaya delegitimasi itu adalah belakangan ini saya melihat ada begitu banyak di medsos, bahkan di media massa, serangan terhadap Pak Jokowi, terhadap Gibran, terhadap Kaisang. Anda nggak lihat itu sebagai sebuah kritik dan suara kekecewaan? Saya lagi menjelaskan please kasih kesempatan saya menjelaskan. Lama-lama masuk soal dinasti nih ya. Ada soal dinasti juga dibahas, Mahkamah Keluarga, segala itu ada dalam satu paket sebagai orang komunikasi. Betul. Ya bro ya. Iya, sis ya. Ini sebagai orang komunikasi kita percaya memang ada upaya sengaja membangun diskurs, wacana, membangun framing lah ya, bahwa
ada sesuatu yang nggak beres nih dengan majunya Gibran ini. Dan itu diulang-ulang sampai ada yang harus nangis, ada yang harus bikin drama-drama luar biasa mengenai itu semua. Oke. Itu yang saya katakan sebagai Ya. kan ya udah bilang aja Gibran jangan maju jadi wakilnya Cawapresnya cawapresnya Prabowo. Itu Oke. aja bilang, nggak usah sampai kemana-mana sampai Bola liar seolah-olah- jadinya ya. seolah-olah perjuangannya atau kontribusi Pak Jokowi selama 9 tahun terakhir itu mendadak hilang begitu saja karena kasus MK ini. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.